Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Asrul Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini kami akan kabarkan berita terbaru dari pelaksanaan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Namun sebelum kita ke pembahasan, pada video ini nantinya kami akan sampaikan informasi dari Dirjen GTK Bapak Iwan Syahrir. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita menuju video selengkapnya, teman-teman silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Teman-teman masih menunggu ya untuk yang sudah lolos di tahap yang pertama, nanti untuk pemberkasan ya, kemudian pengisian DRH dan lain sebagainya, masih menunggu dari BKD, kemudian BKBP masing-masing daerah untuk memulai pengisian DRH dan juga nantinya teman-teman bisa melakukan pemberkasan. Nah, untuk teman-teman yang sudah yang baru mendaftar di tahap yang kedua, bersiap untuk mencetak kartu ya, yang nantinya akan dilakukan mulai tanggal 2 ya, kemudian nanti menuju ke seleksinya atau tes ujian di tahap yang kedua. Nah, untuk hari ini akan kami sampaikan informasi terbaru yaitu dari Dirjen GTK Bapak Iwan Syahrir. Saya bawakan dari media online jpnn.com ya. Dirjen GTK optimistis bahwa rekrutmen 1 juta guru P3K tercapai. Begini caranya. Nah, jadi banyak yang meragukan ya bahwa apakah nanti rekrutmen 1 juta guru ini bakalan berhasil ya, karena dalam pelaksanaannya di tahap yang pertama itu terjadi pengunduran, kemudian tahap yang kedua juga sama. Apalagi untuk pemberkasan guru-guru yang sudah lolos di tahap yang pertama itu pun belum dimulai secara serentak ya. Nah, tetapi Dirjen GTK melalui pernyataan beliau ya di hari ulang tahun PGRI, nah beliau mengatakan bahwa rekrutmen 1 juta guru P3K itu bisa tercapai. Nah, begini, ini adalah caranya. Nah, kami bacakan secara lengkap. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi optimistis program rekrutmen 1 juta guru P3K akan terrealisasi. Pemerintah daerah diminta untuk mengajukan formasi P3K sebanyak-banyaknya. Dirjen Guru Tenaga Pendidikan GTK Kemendikbudristek Iwan Syahrir mengungkapkan, Panselnas berupaya agar formasi yang tidak dibuka tahun ini sekitar 500.000 bisa dimaksimalkan pada seleksi P3K tahun 2022. Kemudian selain itu, kekurangan tenaga pengajar akibat guru-guru PNS yang pensiun akan dimaksimalkan untuk diisi PPPK. Sisa formasi P3K 2021 ditambah formasi dari guru-guru PNS yang pensiun tahun depan akan kami maksimalkan di P3K tahun 2022. Jadi formasinya akan lebih banyak, kata Dirjen Iwan pada hari Selasa ya, tanggal 30 bulan November. Untuk memenuhi kuota tersebut, Iwan mendorong semua pemerintah daerah mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Tahun ini dari kuota 1 juta yang diusulkan Pemda hanya 506.000 lebih. Itu karena daerah minim, bahkan beberapa wilayah tidak mengajukan sama sekali. Nah, dari paparan ini ya, jadi menurut Dirjen GTK dan juga Bapak Menteri, Mas Menteri ya, Nadiem Makarim mengatakan nanti bisa tercapai tentunya tidak di tahun 2021 ternyata ya, yaitu dengan mengoptimalkan sisa formasi yang nantinya akan digelar di P3K tahun 2022. Berkaca dari pengalaman 2021, Iwan berharap Pemda untuk aktif mengajukan usulan formasi karena kuota yang disiapkan di 2022 lebih banyak. Kita harus dorong semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya karena kuncinya di situ, ucapnya. Nah, jadi menurut Bapak Dirjen GTK ya, jadi permasalahan di rekrutmen tahun 2021 minimnya formasi yang ada, kemudian banyak guru yang lolos PG tapi tidak menerima formasi, itu karena usulan dari daerah yang tidak maksimal ya. Kita bisa simpulkan seperti itu. Jika sisa formasi 2021 dimaksimalkan, kuota pensiun juga dimaksimalkan, Iwan optimistis rekrutmen 1 juta P3K bisa terrealisasi. Nah, ini adalah berita yang pertama ya yang akan kami sampaikan. Dirjen GTK optimis bahwa rekrutmen 1 juta guru bakalan tercapai. Ya, semoga saja ini benar dan semoga nanti pelaksanaan untuk tahap 2, tahap 3 kemudian di tahun 2022
tidak terjadi masalah ya, tidak terjadi masalah ya. Kita berkaca di tahap yang pertama banyak sekali permasalahan yang muncul. Nah, berkaitan dengan hal ini justru ada berita yang bertolak belakang ya, di mana Dewan Pembina PGRI itu justru bereaksi bahwa NIP P3K 2021 ini tidak jelas. Nah, saya bacakan. Pengurus PGRI menyoroti proses penetapan NIP PPPK 2021 yang berjalan lambat. Pasalnya, sudah sebulan sejak hasil kelulusan seleksi P3K 2021 tahap 1 diumumkan pada 29 Oktober hingga hari ini belum ada kejelasan kapan NIP P3K 2021 diterbitkan. Ini sudah di bulan-bulan terakhir 2021, tetapi tanda-tanda saat 173.000 guru honorer yang lulus P3 tahap 1 diangkat belum kelihatan. Kata Dudung Nurullah Koswara ya, beliau adalah Dewan Pembina PGRI. Dia khawatir bahwa nasib 173.000 guru honorer itu menggantung, apalagi bulan depan seleksi P3K tahap 2 akan dimulai. Alangkah bijaksanya bila pemerintah menyelesaikan dulu guru-guru honorer yang sudah lulus tahap 1 itu agar tidak menumpuk dengan hasil kelulusan seleksi tahap yang kedua. Nah, melihat realitas hari ini dan sejumlah aspirasi dari para guru honorer yang lulus seleksi tahap 1, Dudung berharap pemerintah pusat dan daerah benar-benar serius serta fokus dalam mempercepat penetapan NIP P3K di tahun 2021. Nah, jangan sampai masalah internal seperti setiap daerah maupun pemerintah pusat mengganggu kepastian nasib guru honorer di Indonesia, khususnya yang lulus P3K di tahap yang pertama. Sebab disinyalir molornya pengangkatan P3 guru tahap 1 karena minimnya anggaran daerah. Nah, ini adalah yang disoroti oleh Bapak Dudung ya, bahwa masalah daerah, kemudian masalah internal daerah jangan sampai kemudian nantinya merugikan guru-guru honorer yang sudah mendapatkan formasi di tahap yang pertama ya. Nah, semoga pemerintah menyadari guru honorer adalah prioritas, jangan gantungkan nasib guru honorer, tegas Dudung ya. Nah, apalagi kita teringat ya di rekrutmen P3K sebelumnya ya yang terkatung-katung. Semoga di tahun ini tidak terjadi, karena dari awal program ini digembar-gemborkan ya oleh kementerian itu bahwa nanti memang rekrutmen ini merupakan terobosan besar, kemudian belum pernah dilakukan sebelumnya dan lain sebagainya, yang intinya adalah memperbaiki kesejahteraan guru honorer ya, kemudian mengalihkan statusnya dari honorer menjadi ASN P3K. Nah, semoga segera ada titik terang ya, walaupun untuk penetapan NIP ini sudah ada beberapa daerah yang mengumumkan untuk pemberkasan, akan tetapi untuk DRH-nya saja di akun SSC ASN itu belum ada ya. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat bagi guru-guru honorer, bagi yang menunggu pemberkasan ataupun yang menyongsong seleksi atau ujian di tahap yang kedua. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.